wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan bercerita sedikit tentang sejarah Kerajaan Pajajaran, dengan maksud dan tujuan agar sejarah di Nusantara kita ini tidak hilang dikikis oleh kemajuan zaman dan kelak bisa diingat oleh anak cucu kita. Sahabat, Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu yang diperkirakan berpusat di Pakuan, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam buku naskah kuno Nusantara, Kerajaan Pajajaran sering pula disebut dengan negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapa yang ditemukan di tepi sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Srijaya Bupati pada tahun 923 Masehi. Kerajaan Pajajaran berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baguda Maharaja atau yang sering disebut dengan Prabu Siliwangi. Tepatnya pada tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi atau Ratu Jayadewata, Kerajaan Pajajaran dalam keadaan yang sangat subur dan makmur. Sri Baguda Maharaja atau Prabu Siliwangi memusatkan perhatiannya pada pembinaan agama, pertahanan, pembuatan parit, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, serta menyusun formasi tempur di darat. Akan tetapi, angkatan laut Kerajaan Pajajaran terbilang cukup lemah. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1597 Masehi akibat diserang oleh Kesultanan Banten. Sumber dan jejak Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah, seperti naskah kuno, Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru. Jejak lainnya juga dapat kita ketahui dari prasasti, seperti Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sang Hyang Tapak, dan Prasasti Kawali. Adanya Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, serta Kerajaan Kawali, yang menjadi cikal bakal dan asal mula berdirinya Kerajaan Pajajaran, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Hyang Tapa, Raja Jaya Sri Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Jaya Bupati lengser, tahta kerajaannya jatuh ke tangan Rahyang Niskala Watu Kencana yang kerajaannya berpusat di daerah Kawali. Pada tahun 1475 Masehi, kerajaan tersebut dipecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang diperintah oleh Raja Susuk Tunggal dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Raja Dewa Niskala. Pada tahun 1478, Prabu Kertabumi Brawijaya V, raja dari Kerajaan Majapahit, juga ikut mempengaruhi jalan sejarah di Jawa Barat. Pangeran Baribin, salah satu kerabat dari Keraton Majapahit yang mengungsi ke Kawali, diterima dengan baik oleh Prabu Dewa Niskala dan dijadikan menantunya. Karena telah menikahkan putrinya dengan seorang raden dari Kerajaan Majapahit, Prabu Dewa Niskala telah melanggar peraturan kerajaan, yaitu larangan tentang pernikahan antara kerabat Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda setelah terjadinya perang Bobat di masa sebelumnya. Hal ini tentunya membuat Raja Susuk Tunggal menjadi marah dan mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Kerajaan Kawali. Akhirnya konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara kedua raja yang berselisih paham itu sama-sama mengundurkan diri. Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta Kerajaan Galuh kepada putranya yang bernama Ratu Jayadewata. Begitu juga dengan Prabu Susuk Tunggal. Ia menyerahkan tahta Kerajaan Sunda kepada Ratu Jayadewata, menantunya. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau Ratu Jayadewata dinobatkan dua kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Lalu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menyatukan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran.
dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Nah, itulah tadi sahabat awal mula kemunculan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.